Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi yang berjudul piutang. Sebelum ke materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kami masing-masing, yaitu Saya Sinta Nabila sebagai pemateri. Saya Asin Melani. Saya Tatang Gandani. Saya Sandy Ramdhani Budias. baik kepada pemateri yang akan menjelaskan dan mempresentasikan. Saya persilahkan. Baik, di sini ada latar belakang piutang, yaitu transaksi kredit dalam bisnis meningkatkan penjualan tetapi juga menciptakan piutang, yaitu yang perlu dikelola agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Piutang adalah aset lancar yang berasal dari penjualan kredit dan mencerminkan dana yang belum diterima. Dalam akuntansi, pengelolaan piutang dilakukan dengan metode seperti cadangan kerugian, piutang, dan penghapusan langsung untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian piutang. Piutang adalah hak tagih perusahaan kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang belum dibayarkan. Piutang merupakan aset lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi perusahaan. Nah, piutang ini sangat penting untuk dikelola dengan baik agar arus kas perusahaan tetap stabil dan resiko kerugian dapat diminimalkan. Terus saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang ada 7. Yang ke-1 ada berdasarkan sumber usaha, wesel, dan usaha. Yang kedua berdasarkan jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Yang ketiga ada berdasarkan kepastian pembayaran. Yang keempat berdasarkan jaminan. Yang kelima berdasarkan transaksi. Yang keenam berdasarkan pemulihan. Yang ketujuh ada berdasarkan pengelolaan. Penggolongan piutang berdasarkan jangka waktu, jangka pendek 1 tahun, jangka panjang 1 tahun, berdasarkan kepastian pembayaran, lancar, ragu-ragu, tak tertagih, lebih tinggi, berdasarkan kepemilikan internal dalam perusahaan, eksternal pihak luar. Baik, selanjutnya ada penyisihan dan penghapusan piutang. Penyisihan mencadangkan sebagai piutang yang berpotensi tak tertagih agar laporan keuangan lebih akurat. Penghapusan menghapuskan piutang yang benar-benar tidak bisa ditagih, bisa dengan metode langsung atau penyisihan. Selanjutnya, pengelolaan piutang. 1. Menetapkan kebijakan kredit dan menganalisis kelayakan pelanggan. 2. Mencatat dan memantau jatuh tempo pembayaran. 3. Mengirim faktur, memberikan insentif pembayaran lebih awal. Menerapkan denda keterlambatan. 4. Mengelola risiko dengan asuransi kredit dan cadangan kerugian. 5. Menggunakan sistem otomatis dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya, materi yang terakhir ada wesel tagih. Wesel merupakan janji tertulis untuk membayar tunai kepada pihak lain pada atau sebelum tanggal tertentu di masa yang akan mendatang. Jika wesel tagih jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, maka wesel tagih tersebut diperlakukan sebagai aset lancar di neraca. Jika wesel tagih tersebut tidak jatuh tempo hingga tanggal yang lebih dari 1 tahun di masa mendatang, maka wesel tagih tersebut diperlakukan sebagai aset tidak lancar di neraca. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang tadi sudah diperjelaskan, yaitu piutang adalah hak perusahaan atas pembayaran dari transaksi kredit. Yang pertama terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sumber, jangka waktu, dan kepastian pembayaran. Yang kedua,
pengelolaan piutang diperlukan untuk menjaga arus kas dan mengurangi resiko kerugian. Yang ketiga, penyisihan dan penghapusan piutang membantu mengatasi piutang tak tertagih. Dan yang terakhir ada wesel tagih digunakan sebagai bentuk perjanjian pembayaran dengan jangka waktu tertentu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.